Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua masih hadir. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa terlimpah syafaatnya sampai hari akhir nanti. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman semua. Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema fikih, dan hari ini kita akan bahas tentang fikih puasa. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Jadi puasa itu secara istilah itu berarti menahan hawa nafsu atau menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari di ufuk timur, ya. Jadi itu pengertian puasa. Sedangkan untuk dasar dari kewajiban berpuasa ini, tentunya puasa itu hukumnya wajib, ya. Dasar dari penetapan hukum wajib itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kami wajibkan terhadap orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ya dasar kewajiban dari berpuasa. Karena hukumnya wajib, maka konsekuensinya ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Tapi kalau itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, hari ini kita akan lebih fokus kepada puasa wajib, ya. Tapi sebelumnya kamu sampaikan ada ada puasa yang namanya puasa wajib, ya, atau biasa kita kenal dengan puasa Ramadan. Puasa wajib itu dia bukan cuma puasa Ramadan. Ada yang namanya puasa qadha. Puasa qadha itu berarti puasa yang kita ganti karena kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka sifatnya pun menjadi wajib. Ada yang ketiga, puasa yang wajib apa itu? Puasa nazar. Puasa yang kita lakukan karena kita berjanji kalau kita lulus, ya Allah kita mau puasa 3 hari misalnya, maka itu jadi wajib. Ada yang namanya puasa sunnah rawatib atau puasa yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada Senin Kamis, ya, ada yang 10 Muharram, ada yang 6 hari di bulan Syawal, dan lain-lain sebagainya. Ada juga puasa yang haram. Apa puasa yang haram? Puasa di Idul Adha, Idul Fitri, ataupun hari tasyrik, ya. Satu lagi apa? Puasa secara berturut-turut. Itu diharamkan. Puasa wisol namanya. Puasa secara berkelanjutan, 2 bulan berturut-turut, 3 bulan, 1 tahun berturut-turut, itu diharamkan karena sudah bukan kesehatan, itu sudah menyiksa diri, ya. Oke, sekarang kita masuk golongan. Tentunya seluruh umat muslim diwajibkan berpuasa kecuali 9 golongan. Pertama, anak kecil yang belum balik. Apa? Anak kecil yang belum balik. Dalam fikih Syafi'i dikatakan balik itu ketika dia umur 9 tahun minimal mungkin, kemudian dia sudah keluar mani, atau misalnya sudah mimpi basah mungkin, baik laki-laki ataupun perempuan,
minimal batas umurnya 9 tahun. Kalau dia belum mendapatkan gejala seperti itu, maka tunggu sampai 15 tahun. Dia mimpi basah maupun tidak, dia haid ataupun misalnya belum, maka ketika dia 15 tahun dia sudah terhitung balik. Itu dalam fikih Syafi'i. Tapi mesti kita jadi catatan bahwa sekalipun anak-anak atau anak yang belum balik itu tidak wajib puasa, tapi orang tuanya wajib untuk mengajarkan kepada dia untuk berpuasa maupun kewajiban-kewajiban yang lain. Entah itu sholat, entah itu menutup aurat untuk perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya, maka orang tuanya yang punya kewajiban saat itu. Kalau orang tua tidak mengajarkan sedini mungkin, maka konsekuensi dari wajib, maka ketika tidak dilaksanakan menjadi berdosa. Itu kewajiban orang tua, mengajarkan anak-anak sejak dini tentang kewajiban-kewajiban sebelum dia dibebani sebuah kewajiban untuk beribadah. Itu yang pertama, ya, anak kecil yang belum balik. Kedua, orang gila. Paham orang gila? Paham ya, orang gila. 3, orang sakit. Sakit ini ada catatan. Sakit itu ada 2 di sini. Sakit yang diharapkan sembuh, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit ada harapan sembuh, contoh misalnya apa ya? Tapi harus diketahui bahwa sakit ini kita harus konsultasi dengan dengan dokter ya. Tentunya dokter yang paham tentang puasa itu sendiri, dan tentunya lebih baik memang yang seagama dengan kita supaya dia tahu. Ketika kita konsultasi dengan dokter, kemudian dokter menyampaikan untuk bisa berpuasa, maka silakan berpuasa. Kemudian kalau misalnya dia bilang tidak, maka jangan berpuasa. Gitu. Itu kita konsultasi dulu dengan dokter. Kalau seandainya orang pada posisi sementara sakit dan kemudian orang merasa bahwa orang diri itu misalnya sakit, tapi pemahamannya namanya sakit ini boleh berpuasa. Tanya dulu pada dokter. Jangan asal bilang ini boleh puasa gitu. Kalau dokter bilang puasa. Tapi yang kedua kemudian yang menjadi orang punya patokan yaitu diri sendiri. Namun tentunya diri sendiri itu benar-benar memang meyakini bahwa saya memang tidak bisa puasa atau saya memang bisa puasa gitu loh. Meskipun dokter sudah bilang begini ataupun orang-orang bilang seperti ini, tapi karena kebiasaannya orang bisa berpuasa, maka silakan puasa. Tapi kalaupun dokter bilang silakan puasa, kalau orang kebiasaan menganggap kita biasa nyala puasa, biasa hari begini biasa kita pingsan dan lain sebagainya, maka jangan puasa. Gitu lah. Ya. Kemudian itu kalau misalnya ada harapan sembuh. Harapan sembuh itu sakit-sakit yang bisa dibilang yang bisa sembuh, ada harapan sembuhnya. Kalau sakit-sakit yang tidak bisa ada harapan sembuh, mungkin dokter bilang senyum ada harapan. Sabar aja Bu. Biasa begitu kalau mau bilang Pak yang namanya tuang keluarga, sabar. Cukup kurang tunggu hari. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Itu untuk orang sakit, ya. Ini baku bawah. Nomor 4, orang tua. Orang yang sudah umur maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jikalau kondisinya memang sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa, dikhawatirkan kalau dia mau berpuasa akan menyiksa dia atau memperburuk keadaan dia. Ya. Makanya kalau ada orang tua di rumah, nenek-nenek mungkin yang mungkin secara orang punya kasat mata sudah tidak bisa lagi untuk dipaksakan berpuasa, maka sampaikan ke nenek bahwa sudah gugur kewajiban untuk berpuasa. Gitu loh. Apalagi orang lihat menyiksa
Tapi kalau rupa nenek-nenek memang proaktif, tuh umur tua gerakan masih muda, gas. Kalau misalnya nenek bilang puasa, puasa. Tapi perlu dipahamkan, ya, pahamkan kepada orang tua kita bahwa dengan umur nenek sudah seperti ini, kewajiban puasa itu sudah gugur, sudah gugur. Karena puasa itu adalah satu, selain ibadah, dia juga untuk kesehatan. Kalau puasa itu malah bertentangan dengan dua ini, maka bukan ibadah namanya. Kelima, haid. Keenam, nifas. Haid dan kelima haid, keenam nifas. Sudah tahu ya, haid dan nifas. 7 dan 8 baku bawah ini. Jadi Kak, baku-baku bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 itu hamil, 8 menyusui. Sembilan, bepergian yang jauh atau musafir. Kak, musafir itu batasnya berapa? 80 apa namanya? Ukurannya kalau di kilometer 83 sampai 84 kilometer. Maka itu dikategorikan musafir. Tapi beberapa ulama memberikan sebuah pilihan. Ada yang dia dihitung dengan jarak, ada yang dia dihitung dengan waktu. Kalau dari sini ke Gorontalo kurang lebih 100. Hah? 400 lebih. Gorontalo? 800. 400 lebih dari sini. Iya, 400. Ya. 400 lebih. Maka sudah lewat dari 83 kilo. Maka sudah kategori biasa pergi ke sana kalau mendarat berapa jam? 8 jam. Itu masih level-level basic. Kalau pro player 6,5 jam. Wajar, ikut bangun aja 8 jam. Nah, 8 jam itu kalau terus naik pesawat cuma 45 menit. Ya. Maka apakah wajib sudah terhitung musafir atau tidak? Tergantung itu orang kalau dia bangun. Naik pesawat mabul. Lemah sekali Anda. Naik mikro mabul. Ya, jadi ulama memberikan pendapat, Anda mau lihat jaraknya atau lihat waktunya. Terang. Kalau ente mau pakai yang namanya jarak, maka Anda terhitung musafir. Tapi kalau ente misalnya mau pakai yang namanya waktu, maka jangan musafir. Karena kenapa kategorinya musafir? Karena kesusahan. Ketika orang dalam perjalanan itu lebih ditekankan DP susah dalam perjalanan. Kalau ente bisa tempuh dalam keadaan 40 menit tidak ada kesusahan, buat apa ente menghalangi diri untuk tidak berpuasa? Ini juga berlaku pada jamak dan qashar ya, sholat. Sebaliknya, misalnya cuma dari sini ke Ampalima, DP macet minta ampun. Atau misalnya banjir, kan macet sekali toh. Sedangkan masjid sebenarnya cuma dekat. Misalnya, tapi meskipun dia mungkin cuma 30 kilo, tapi yang orang tempuh waktu bisa sampai 8 jam, maka dihitung itu waktu itu 8 jam. Kesusahannya. Ya? Paham dek? Itu ada 9 golongan. Nah, dari 9 golongan ini kita akan lihat mana yang dia puasanya diganti dengan fidyah atau dengan mengkodok DP puasa. Kodok itu berarti mengganti puasa di hari lain selain hari dua Id atau hari tasyrik. Kalau fidyah itu memberi makan orang fakir, istilahnya kalau dalam fikih itu 600 gram atau sampai 700 gram orang memberi makan orang fakir itu. Ibaratnya kan satu kotak nasi lah, ya, orang kasih makan orang. Nah, dari pertama apa dulu? Anak
Anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik maka dia tidak dibebani mengkodok puasanya ataupun membayar fidyah. Karena dia tidak diwajibkan berpuasa. Kedua apa? Orang gila. Orang gila ini kalau misalnya dia gilanya sementara, ya, kalau gilanya sementara, misalnya ada apa ya, mau baca buku mungkin tiba-tiba kurang paham, dia gila. Mungkin tahun tinggi dari bahasa tuh, meskipun dia gila, sementara dia akhirnya pingsan, kalau dia sadar ulang, ya itu, maka batal puasanya. Kemudian dia mengganti puasanya di hari lain, mengkodok puasa, tapi tidak membayar fidyah. Ketiga apa? Orang sakit. Yang keempat apa? Orang tua. Orang sakit maka kewajibannya kalau rupa misalnya dia sakit yang bisa ada harapan sembuh, maka dia mengkodok puasa. Kalau dia harapan sembuhnya tidak ada, ini sama juga dengan orang tua, maka dia cukup membayar fidyah saja boleh. Oke? Selanjutnya apa? Haid dan nifas. Haid dan nifas maka dia tidak membayar fidyah, dia harus mengkodok puasa, mengganti puasa. Ayo silakan Dek. Ayo lanjut. Tidak apa-apa, langsung masuk. Selanjutnya apa? Haid dan nifas sudah, baru hamil dan menyusui. Hamil, ada orang namanya hamil itu yang menyusui biasa ke bawah. Karena setelah hamil dia menyusui selama 2 tahun. Jadi kalau cewek-ceweknya suka puasa, hamil terus ya. Saya pernah dengar ada seorang ulama yang dia DP istri itu tidak puasa selama 30 tahun. Karena setiap 2 tahun hamil terus. 2 tahun hamil terus. 15. Ya toh? Banyak berarti di anak kan? 15. Banyak, 15. Jadi kalau mau yang suka puasa ya sudah, hamil dan menyusui saja. Kalian juga boleh hamil dan menyusui, silakan. Kalau mau diringankan puasanya silakan. Ya, jadi hamil dan menyusui ini dia ada kategori-kategori, ada 3. Yang pertama, kalau dia khawatir dengan dirinya dan dia khawatir dengan anaknya, ini kategori pertama. Yang kedua, dia khawatir, tapi orang khawatir untuk diri, karena kalau misalnya puasa tidak kuat mungkin untuk menyusui, ya toh? Atau akan lemas. Atau martabat yang ketiga yaitu dia hanya khawatir dengan anaknya, dia tidak khawatir dengan dirinya. Nah, ini ada di hukum-hukum. Kalau dia khawatir dengan anaknya, dengan dirinya dan anaknya, baru dengan yang kedua hanya dirinya saja, maka dia wajib untuk mengqadha puasa. 1 dan 2 ini wajib saja mengqadha puasa, dia ganti puasanya di hari lain. Kalau dia khawatir yang namanya DP anak, ya, mengkhawatir yang namanya DP anak, maka dia harus bikin 2, mengqadha dan membayar fidyah. Bisa? Paham? Sudah ya, kelar 9 golongan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pun ada 9. Pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang: telinga, hidung, mulut, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Ya, ini yang pertama. Kedua, muntah. Ketiga, berhubungan tanpa keluar mani, bersenggama tanpa keluar mani. Keempat, mengeluarkan mani tanpa berhubungan. Kelima, haid.
Keenam, nifas. Ketujuh, melahirkan. Kedelapan, hilang akal. Kesembilan, murtad. Ya, apa yang terakhir? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Dari telinga, hidung, mulut, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Dari mulut dulu. Mulut itu selama dia tidak menelan, maka tidak batal puasa. Apa? Selama dia tidak menelan, maka tidak batal puasa. Ngana memakan es krim, ngana memakan gado-gado, jangan telan, nyana masalah. Tidak batal puasa. Tidak masalah. Silakan. Ya. Tapi ada yang orang masukkan itu, ada yang hukumnya kemudian makruh, ada yang kemudian memasukkan itu hukumnya sunnah, bahkan ada yang wajib. Ya, orang bahas dulu satu-satu ya. Contoh misalnya sikat gigi. Ya tak? Kak, sikat gigi itu membatalkan puasa tidak? Tidak membatalkan puasa. Tapi ulama sebagian mengatakan itu makruh sikat gigi itu. Akan menjadi haram kalau itu sikat gigi yang telan. Karena setelan, ya tak? Haram dia karena membatalkan puasa. Ya. Air, masukkan air ke dalam mulut, boleh tidak? Boleh. Sunnah kalau dia itu wudu, boleh untuk berkumur-kumur, maka hukumnya sunnah dari mazhab Syafi'i. Tapi yang masuk 100%, keluar 100%. Jangan kumur-kumur 3 kali, keluar cuma 2. Satu di dalam gitu. Apa itu saya keluar cuma 2 ini saya. Ya ada kasih sisa sama antar. Talang ludah itu saya. Ya. Ludah. Kak, kalau lu peturang talang ludah, kumpul-kumpul misalnya ludah, boleh nyala Kak? Mau talang? Boleh. Sah. 3 syaratnya kalau orang misalnya telan ludah. Yang pertama, ludah sendiri. Iya toh? Kalau udah orang lain itu telan, bagus. Itu sama saja memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu yang pertama, ludah sendiri. Yang kedua, ludah masih pada tempatnya, masih di mulut. Mungkin ente dapat anak kumpul udah taruh di gelas, taruh di kulkas, sebentar anak bagi. Sama udah mau pikir begitu ya. Itu, ludah masih pada tempatnya. Yang ketiga, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ketika dia sudah bercampur dengan es krim, dengan apa, maka membatalkan puasa. Selanjutnya, hidung. Nah, dalam mazhab Syafi'i, jadi yang membatalkan puasa itu ketika kita memasukkan sesuatu ke hidung bagian atas dalam. Jadi kalau misalnya orang mau membersihkan hidung, tai hidung, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ketika sudah dinikmati. Sampai segila, saya hilang kesadaran. Itu bukan DP tai hidung, saudara gila itu ya. Jadi untuk membersihkan hidung itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia sudah masuk ke bagian atas dan kemudian ketika dia masuk ke atas, kemudian panas trompe bagian atas ini, kemudian orang kayak apa ya, mau bersin atau mau apa, terganggu di bagian atas, maka itu sudah membatalkan puasa. Ya, ini hidung. Telinga dalam mazhab Syafi'i ketika ukurannya tidak melebihi sesuatu yang dimasukkan dengan jari kelingking. Mar kelingking yang ada kuku.
Kalau sutalebe itu suka kelingking itu, susah aja memang itu. Jadi ukurannya ketika NTP kuku nyanda panjang, kasih masuk tuh jari, lebih dari itu maka membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Kemaluan, selama dia tidak dimasukkan, hanya pakai yang namanya perut tangan bisa dibilang ini, bagian tangan tanpa dimasukkan, perempuan seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ketika sudah dimasukkan sedikit saja, maka itu membatalkan puasa. Ya. Begitupun bagian buang air besar. Buang air besar pun seperti itu. Tidak sampai memasukkan, cukup di bagian luar. Bisa paham semua? Selanjutnya kedua, muntah. Apa? Muntah. Muntah itu kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Tapi kemudian karena muntah itu adalah najis, maka kita diwajibkan ketika dalam berpuasa untuk berkumur-kumur. Selama tidak berkumur-kumur, maka orang punya mulut itu masih najis. Maka ketika puasa kalau orang muntah tidak disengaja, orang wajib untuk berkumur-kumur. Kenapa wajib berkumur-kumur? Karena kalau orang telan itu ludah yang habis orang misalnya muntah orang pe mulut ini, itu sudah bercampur dengan cairan muntah. Syarat tadi masuk muntah atau syarat tadi ludah bagaimana? Kalau orang bisa telan. Yang ketiga, tidak bercampur dengan hal lain, tak? Nah, karena setelah muntah dia bercampur dengan hal lain, orang telan, maka itu batal puasa. Maka wajib orang untuk berkumur-kumur dulu, baru kemudian orang lanjutkan orang puasa. Selama tidak mendapatkan air, maka jangan dulu telan dulu. Ya. Kalau dia dalam keadaan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Mungkin habis sudah cium apa, pun sengaja mau cium apa pun dia muntah, atau mungkin sengaja korek-korek itu lidah anak pun dia muntah, ya, maka itu membatalkan puasa. Ketiga, berhubungan tanpa keluar mani. Sama perempuan dan laki-laki, ketika sudah bersentuhan antara atau sudah masuk yang namanya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, maka sudah disebutkan membatalkan puasa, meskipun tidak keluar yang namanya air mani atau bisa dibilang orgasme dan lain sebagainya. Keempat, keluar mani tanpa berhubungan. Ya, laki-laki tahulah. Kamu kan tahu nih. Tanpa berhubungan pun keluar mani tanpa berhubungan, maka batal puasa. Kelima, haid. Keenam, nifas. Ketujuh, haid dan nifas sudah tahu ya. Ketujuh, melahirkan. Kedelapan, hilang akal. Hilang akal ini ada 3. Yang paling tinggi itu gila. Gila itu meskipun dia sementara, misalnya orang satu hari berpuasa, orang gila misalnya dari jam 11 sampai jam 12, jam 12 orang sadar, kan misalnya, meskipun dia cuma sebentar, maka batal puasa. Orang juga sengaja cium ehabon nih, cium ehabon tetap batal, itu sengaja, itu kayak mabuk sendiri. Jadi mabuk yang tidak disengaja ataupun pingsan yang tidak dibuat-buat dan lain sebagainya. Ketika pingsan atau mabuk itu hanya sebentar, ya, tidak seharian, maka tetap puasanya sah. Kalau dia tidak seharian, maka puasanya tetap sah. Kayak tadi dia pingsan dari jam 11, bangun jam 1 misalnya, maka silakan lanjut puasa.
tidak masalah, tidak batal puasanya. Beda kalau yang gila saja sedikit maka batal puasa. Pingsan kalau cuma sedikit tidak membatalkan puasa. Yang terakhir itu ketiduran. Nah, puasa ini banyak sekali yang orang ini ketiduran. Dari habis subuh bangun-bangun tarawih. Tarawih di besok lagi bukan hari. Ketika kita tidur dalam keadaan ketiduran ya bukan tidur sengaja. Ketika kita ketiduran kemudian sampai berbuka baru bangun, maka puasanya tetap sah. Enggak, kalau dia sholatnya bagaimana? Ini bab puasa bukan bab sholat. Sholatnya maka dia harus qadha, ganti di hari yang lain. Secara apa? Kontan, langsung. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah ganti sholat itu adalah orang-orang yang kemudian tidak sengaja untuk meninggalkan sholat. Nah, kalau ini misalnya ketiduran, maksudnya tak tidur sengaja, maka dia wajib mengganti yang namanya sholatnya. Ketika dia ingat bahwa sholat itu adalah sesuatu yang wajib yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia harus ganti tanpa cicil. Tapi kalau orang yang misalnya baru dapat hidayah hari ini, kemudian dia 2 tahun mungkin tidak sholat karena tidak dapat hidayah, hari ini dapat hidayah, maka 2 tahun itu dia ganti secara cicil. Bagaimana caranya, Kak? Setelah sholat wajib, ya kan, sholat wajib lagi. Atau ada lalu pernah dilaksanakan ada di nama sholat, kalau Kak lupa itu, ada sholat untuk mengganti orang sholat yang selama hidup itu orang tidak kerjakan. Pernah Ustadz Yasir ada bikin lalu. Kak lupa mekanismenya seperti apa, nanti Kak belajar lagi. Tapi ada sholat seperti itu. Ya, itu hilang akal. Jadi kalau Anda kaum rebahan, jadi puasanya tetap sah kalau ketiduran. 9, murtad. Ya, murtad itu banyak macam. Banyak mungkin DP indikator-indikator, menduakan Allah, memaki menyepele tidak mengakui Nabi Muhammad dan lain-lain sebagainya. Tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab. Ketika sudah ada keyakinan seperti itu, maka sejatinya sudah murtad. Dikategorikan murtad. Ya, bisa paham ini? 9 hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian kita masuk pada rukun. Jadi puasa itu dia rukunnya cuma niat dan menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara fikihnya seperti itu. Niat itu yang wajib di dalam hati. Sunnah ketika diucapkan. Dan niat itu dimulai dari bergantinya hari. Dan dalam Islam berganti hari itu diawali dengan terbenamnya matahari. Itu sudah termasuk hari esok. Itu dalam Islam. Makanya penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu dilihat ketika maghrib. Ya, dilihat ketika maghrib. Karena apa? Itu penentu sudah masuk 1 Syawal, sudah masuk 1 Ramadan, atau sudah berganti bulan baru atau tidak. Gitu. Nah, makanya niat itu kita bisa ucapkan ketika setelah berbuka pun bisa, tanpa harus tunggu selesai tarawih. Karena niat itu cukup dalam hati. Ente habis berbuka, ya Allah saya niat besok puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan. Sudah niat, tanpa harus pakai bahasa Arab, tanpa harus tunggu yang namanya sholat tarawih. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada orang kita nanya puasa ini hari, kita nanya tarawih tadi malam, lupa lepas sahur.
maka tidak perlu tunggu niat itu setelah tarawih. Tapi tidak masalah, niat setelah tarawih tidak masalah. Niat pun misalnya pas sahur tidak masalah. Batasnya dalam 3 mazhab selain mazhab yang namanya Imam Abu Hanifah, niat itu dari mulai maghrib sampai yang namanya sahur boleh, ya, maghrib sampai sahur boleh. Kalau Imam Abu Hanifah menyampaikan bahkan ketika kalau Imam Abu Hanifah lain. Kalau Imam Abu Hanifah bilang, torang lupa niat, tapi torang belum makan pagi hari, kon torang tak ingat bahwa torang mau puasa Ramadan, niat setelah pas pagi hari itu pun boleh, tidak masalah. Ya. Adapun niat, kalau Imam Malik memberikan sebuah keringanan. Kalau Imam Malik bilang orang boleh niat untuk 1 bulan puasa. Hari ini misalnya awal puasa, orang berniat, ya Allah saya mau niat puasa 30 hari. Maka selanjutnya tidak perlu niat lagi. Ya. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, imam-imam sepakat bahwa niatnya itu ketika orang ingat, maka silakan niat. Contoh misalnya, pagi-pagi habis subuh orang lakukan aktivitas, tiba-tiba sarapan nyanda ada. Sarapan tidak ada. Orang tanya Pak Mama mungkin, atau mungkin kalau ada Pak itu sama tua, Mah, nyanda ada sarapan ini yang belum beli. Ya sudah, anak puasa aja. Maka tidak masalah. Nabi pun seperti itu. Ketika dulu Aisyah tidak sempat saat pagi itu tidak ada yang namanya masakan, maka Nabi bilang, maka anak berpuasa. Tapi itu catatannya puasa sunnah. Bisa paham? Ya. Selebihnya yaitu meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan yang namanya puasa. Itu saja kira-kira dari Kak tentang puasa itu sendiri. Ayo belum ada kan? Tuh. Oke. Itu saja dari Kak. Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, tolong diskusi bersama. Kak bukan yang paling tahu. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu dari Kak, silakan untuk berbagi satu sama lain. Silakan.